siap buat beribadah? Ya, sekolah sudah siap. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu Mas PA. Tetap berdiri, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, anak-anakmu di sini sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berkati ibadah hari Minggu ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang sudah boleh duduk dan kita akan membaca litani pujian yang diambil dari kitab Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 6. Kakak Yuli dan Kakak Mary akan membacanya secara bergantian. Mazmur 135 ayat 1 sampai dengan 6 berbunyi demikian. Hanya Tuhan yang patut dipuji. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya, sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar. Dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya.
di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Adik-adik, sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagu dulu, Kusiapkan Hatiku Tuhan. Adik-adik, sekarang kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu sambil menyiapkan Alkitabnya, dibuka dari surat Yakobus yang pertama atau Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kalau sudah, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau boleh bangunkan kami pada pagi hari ini. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti setiap apa yang boleh disampaikan oleh Kakak Yuli dalam menceritakan tentang kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan kita dari Yakobus 1 ayat 12 sampai dengan 15, Kakak Yuli bacakan. Pengujian dan pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Demikian pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi
bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Semangat? Keren banget ya. Semoga kita semua tetap selalu sehat dan semangat ya, walaupun masih dalam keadaan pandemi. Nah, adik-adik, hari ini Kakak Yuli mau cerita sama adik-adik. Tadi kita sudah baca Alkitab dari kitab Yakobus. Yakobus berapa? Yakobus 1 ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-15. Yang diberi judul oleh Alkitab adalah pengujian dan pencobaan. Nah, adik-adik, Yakobus ini dituliskan kalau dalam Alkitab ya, nanti boleh minta mama, papa baca atau kakak. Di sini ada tulisan surat Yakobus. Jadi Yakobus ini berisi tentang surat yang ditulis oleh Bapak Yakobus. Untuk siapa? Ditujukan kepada ke-12 suku di perantauan. Jadi ditujukan untuk setiap orang Kristen. Ya, semua orang Kristen, tidak ada beda-bedanya. Oke? Nah, di sini kakak mau bahas nih tentang sebuah pengujian dan pencobaan. Nah, kakak punya gambar nih buat adik-adik. Coba adik-adik lihat. Adik-adik, siapa ya yang hari ini lagi merasa senang? Siapa yang lagi senang? Ya, keren banget. Kayaknya kita semua lagi senang deh ya. Kalau senang mukanya gimana? Gini? Atau gini? Kayak gambar? Gini ya, kayak gambarnya ya. Senang, aku senang. Nah, kira-kira kenapa sih adik-adik senang pagi ini? Senang ya, bisa beribadah walaupun online. Terus apa lagi nih? Senang, habis minum susu. Oke. Apa lagi? Senang, katanya tadi bisa nonton apa? Doraemon, SpongeBob. Wah, keren banget. Pasti semuanya senang di hari Minggu. Kakak juga senang bisa ngobrol sama adik-adik ya. Nah, coba nih, ada gambar lagi nih. Siapa yang hari ini lagi sedih? Aku gak mau bangun pagi-pagi. Aku sedih. Aku gak mau dibangunin hari ini. Aku pengen tidur aja. Ada yang nangis gak mau bangun pagi di hari Minggu? Atau ada juga yang gak mau ibadah online, malah pengennya nonton TV. Aku gak mau ibadah, aku maunya nonton TV aja. Aku mau nonton SpongeBob, Doraemon. Ada? Aduh, adik-adik, gak apa-apa sih, gak salah adik-adik nangis, tapi jangan lama-lama ya. Kan kita lagi mau ibadah. Nah, nangis ya. Oke, coba ada lagi nggak ya yang pagi ini perasaannya lagi apa ini? Lagi apa? Marah, lagi kesel, ada nggak? Ada. Aduh, kenapa pagi-pagi udah kesel? Kenapa? Bajunya ya, adik-adik lagi pilih baju, terus ya baju yang adik-adik mau tuh nggak ada. Aduh, jadi kesel gitu ya, marah. Mana sih mana sih baju aku? Jadi adik-adik marah deh pagi ini. Ya, it's okay sih, tapi baiknya sih nggak marah ya. Baiknya sih cari aja, bantuin mamanya cari di lemari gitu. Coba, masih ada lagi nih kakak nih. Siapa yang pagi ini perasaan lagi takut, mama, kakak kok takut, kenapa? Lagi takut kenapa? Tadi malam aku mimpi buruk. Aku takut, Ma. Ada yang perasaan lagi takut? Iya, kalau ada, ya udah, nggak apa-apa. Wajar sih, nggak apa-apa adik-adik mau takut, adik-adik mau nangis, adik-adik mau marah, atau adik-adik lagi senang. Tidak apa-apa adik-adik, semua perasaan itu boleh adik-adik ungkapkan. Tapi kalau misalnya perasaannya kayak marah, terus perasaannya sedih, pengen nangis, atau perasaannya lagi takut,
jangan lama-lama ya, sebentar aja. Ya, adik-adik kalau merasa kayak gitu, jangan lama-lama, jangan lama-lama takutnya, jangan lama-lama marahnya, jangan lama-lama juga nangisnya adik-adik. Tidak boleh lama-lama ya. Kenapa? Nah, ketika adik-adik sedang bahagia, adik-adik sedang marah, adik-adik sedang menangis, ataupun adik-adik lagi takut, ingat adik-adik itu tidak sendiri. Tapi ada Tuhan Yesus yang selalu bersama adik-adik dimanapun adik-adik berada, kapanpun itu. Bahkan adik-adik lagi senang, adik-adik lagi marah, adik-adik lagi menangis, adik-adik lagi takut, Tuhan Yesus selalu beserta adik-adik. Ya, nah ketika adik-adik lagi marah sama sesuatu hal, misalnya adik-adik marah nih, selain karena nggak bisa pakai baju yang adik-adik mau, misalnya adik-adik marah nih karena misalnya di sekolah itu dapat nilai yang jelek, atau ketemu teman baru tapi susah untuk ngajak mainnya, adik-adik terus marah. Nah, adik-adik, kalau adik-adik lagi marah, adik-adik lagi sedih, mengalami sesuatu yang adik-adik tidak bisa, adik-adik tidak boleh menyalahkan Tuhan. Adik-adik gak boleh ngomong, "Oh Tuhan, kenapa sih aku kayak gini? Emang kenapa sih?" Nah, gak boleh. Adik-adik tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tapi ketika adik-adik sedang marah pada suatu hal, ataupun adik-adik sedang sedih karena sesuatu yang buruk terjadi sama hidup adik-adik, adik-adik tidak boleh salahkan Tuhan, tapi harus tetap bersyukur, tetap berdoa. Ya, adik-adik juga harus tanya sama diri adik-adik sendiri, kenapa ya aku kayak gini? Kenapa ya aku kayak gini? Nah, jadi adik-adik itu tidak boleh menyalahkan Tuhan Yesus terhadap apa yang terjadi dalam hidup adik-adik. Tapi kita harus tetap selalu bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Kita boleh mengalami hal itu. Kita masih boleh nangis sama Tuhan, kita masih boleh marah sama Tuhan. Nah, itu tuh malah kita harus bersyukur. Iya kan? Kita dapat belajar lagi dari setiap apa yang terjadi dalam hidup adik-adik. Kita harus belajar ketika adik-adik sedih, nangis, dapat nilai jelek, ataupun aduh susah cari bajunya, atau adik-adik nangis karena mama papa larang adik-adik untuk sesuatu hal yang buruk. Adik-adik itu tetap bersyukur, tetap berdoa sama Tuhan. Terima kasih saya diberitahu oleh orang tua saya, diberitahu yang baik. Nah, terus kalau adik-adik lagi marah juga, marah karena sesuatu hal, karena misalnya marah nih ya, nggak mau bangun pagi, ataupun marah karena ingin main, tapi dikasih tau mama papa nggak boleh main, terus nggak boleh tidur terlalu lama di pagi hari, harus bangunnya cepat. Adik-adik juga harus bersyukur sama Tuhan, karena Tuhan itu selalu ada untuk adik-adik. Ya, Tuhan itu ada di sekeliling adik-adik dalam situasi apapun. Melalui siapa? Melalui mama dan papa. Mama dan papa memberitahukan adik-adik tentang semua kebaikan yang harus adik-adik lakukan. Ya, jadi kita tetap bersyukur apapun keadaannya adik-adik. Kalaupun kita terjadi sesuatu hal yang buruk, itu tidak boleh menyalahkan Tuhan, tapi kita tetap harus berdoa, minta pertolongan Tuhan. Lalu, nah, kita tetap bersukacita, iya kan? Ketika adik-adik, mana sih baju aku kan? Aku tuh pengen baju yang ini, aku kan pengen baju yang itu. Adik-adik berdoa, ya Tuhan bantu saya, bantu mama untuk menemukan baju yang saya mau. Ataupun adik-adik juga bisa nih, ketika adik-adik dapat
nilai yang jelek ataupun ada terjadi sesuatu di sekolah, adik-adik berdoa sama Tuhan semoga besok semua yang terjadi pada hari ini itu tidak terjadi lagi, bahkan bisa lebih baik lagi. Misalnya besok dapat nilai yang bagus dengan cara bukan cuma berdoa adik-adik, tapi belajar. Nah, kalau mau pintar, mau nilai yang bagus, mau selalu happy, adik-adik itu harus belajar, berdoa, dan berusaha. Berusahanya kalau untuk nilai yang baik itu belajar, berusaha untuk mendapatkan baju yang kita mau, ya kita cari sama-sama dengan mama, ya kan? Nah, jadi firman Tuhan pada hari ini mau mengingatkan kita bahwa kita itu adalah anak-anak Tuhan, ya kan? Tuhan itu selalu sayang sama kita dalam keadaan apapun. Nah, jadi kita hidup di dalam Tuhan. Ya, adik-adik ingat, burung pipit yang kecil aja Tuhan pelihara, Tuhan perhatikan. Burung pipit yang kecil loh adik-adik, apalagi kita, ya kan? Adik-adik yang cantik, yang ganteng, Tuhan perhatikan. Pasti kakak juga diperhatikan sama Tuhan. Melalui siapa? Melalui mama dan melalui papa. Juga mungkin ada kakak, oma, opa yang selalu memberitahukan hal yang baik buat kita semua, ya adik-adik. Jadi kita tetap harus rajin berdoa, tentu saja berusaha melakukan segala sesuatunya, dan kita hidup di dalam Tuhan, andalkan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan Yesus sayang kita semua. Amin. Demikian cerita kakak pada hari ini. Sekarang kita mau berdoa. Adik-adik boleh lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini, di mana kami boleh mendengarkan firman-Mu tentang mengandalkan Tuhan, bahwa kita harus hidup di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, biarlah kami bisa tetap mengandalkan-Mu Tuhan, dan ampunilah dosa kami ketika kami secara tidak sadar kami menyalahkan Engkau dalam beberapa situasi. Kiranya Tuhan mau ampuni dosa kami. Tuhan berkati kami semua yang beribadah pada pagi hari ini. Ampunkan dosa kami dan berkati kami dalam melakukan aktivitas kami hari lepas harinya Tuhan, terutama dalam menjalankan aktivitas kami selama seminggu ke depan. Kiranya Tuhan selalu berikan kami sukacita, berikan kami berkat, berikan kami roh hikmat dan kebijaksanaan, dan semangat dalam belajar, agar kami bisa menjadi anak-anak yang pintar dan membanggakan, dan tetap memberitakan tentang kebenaran firman-Mu dimanapun kami berada. Tuhan, kami berdoa untuk teman-teman kami yang sakit. Jika ada, Tuhan mau sembuhkan melalui makanan, minuman, juga tangan-tangan orang tuanya maupun dokter yang merawatnya. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan. Tuhan juga memberkati gereja kami, GPIB Immanuel Cimahi, juga dalam setiap pelayanannya. Tuhan berkati juga bangsa dan negara kami ini dalam setiap pandemi yang sedang dialami, yang masih ada. Kiranya semua itu boleh kami lewati dan kami bisa kembali hidup normal seperti biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terimalah doa kami ini yang jauh dari sempurna. Sempurnakan doa kami yang berasal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyikan lagu Yesus menginginkan daku.
Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu kami mengucap syukur selama-lamanya. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Berdiri ya, kita akan doakan persembahan bersama-sama. Kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini, yaitu umat yang Kau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Amin. Kita berdiri ya. Sekarang sebelum kita terima berkat, kita mau nyanyi. Kita harus membawa berita. Berdoa untuk memohon berkat Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah pimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah firman yang boleh kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kami semua, adik-adik layan, juga kedua orang tua, juga saudara-saudara yang lain, juga kakak layan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.